Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih bersama saya Tabibman. Hari ini saya akan membahas terkait makanan yang terbaik di musim panas, kering, yang hawa udaranya dingin, angin bertiup kencang, dan juga daun-daun yang mulai berguguran. Sebelum saya membahas materi hari ini, tidak lupa kita panjatkan segala puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat lain yang begitu besar, yang begitu banyak yang telah Allah limpahkan kepada kita hingga sampai hari ini kita bisa ataupun saya bisa diperkenankan untuk membuat materi hari ini. Dan juga semoga sholawat serta salam Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, seluruh sahabat, tabiin, tabiut, tabiin, dan juga para pengikutnya yang istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga hari akhir yaumul qiyamah. Kenapa saya membahas materi hari ini adalah makanan terbaik? Jadi bukan maksud makanan itu tidak ada yang baik, bukan. Segala sesuatu yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan di dunia ini, semuanya itu bermanfaat dan sangat baik, kecuali yang diharamkan dan juga ketika kita mengkonsumsinya segala sesuatu makanan yang berlebihan. Jadi materi hari ini yaitu adalah menyesuaikan diri kita terhadap fenomena alam yang terjadi saat ini, yaitu cuaca panas, kering, hawanya dingin, disertai angin yang bertiup kencang, dan juga daun-daun yang mulai menua ataupun berguguran. Yang dimana manusia hidup ini harus bisa menyesuaikan dengan keadaan fenomena alam di sekitar kita, karena tubuh kita ini terbentuk dari karakteristik ataupun keadaan fenomena alam di sekitar kita. Tentunya berbeda antara kita orang Asia itu dengan orang Afrika, orang Timur Tengah, ataupun orang-orang Eropa. Itu kondisi fisiknya berbeda dikarenakan bisa dari faktor keadaan alam, bisa juga memang sudah takdir Allah Ta'ala, dan juga keadaan yang lainnya ya. Jadi untuk hari ini kenapa materinya seperti saya sebutkan tadi adalah segala bentuk penjagaan diri kita agar tidak mudah terserang dari faktor patogen luar ya teman-teman. Waduh, maaf nih teman-teman, saya ngomongnya jadi belibet-belibet, bahasa orang sininya keserimpet ya, dikarenakan saya grogi. Dan ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi bentuk upaya agar kita mendapat kesehatan yaitu kita mengkonsumsi makanan, karena makanan ini adalah bentuk dari obat. Ketika makanan itu bisa mengatasi suatu penyakit, maka tidak diperlukan yang namanya obat. Ketika obat yang sederhana ataupun obat yang tunggal bisa mengatasi suatu penyakit, maka tidak diperlukan obat yang racikan ataupun yang ramuan, yang dalam artian tuh yang lebih dari satu. Jadi kita ini ikhtiar dalam menjaga kesehatan kita yaitu dengan upaya makanan, yaitu pola hidup, pola makan. Kenapa itu semua kita lakukan? Karena dalam bentuk kita ini menjaga diri dari serangan faktor patogen luar seperti angin teman-teman, dan juga faktor fenomena alam di sekitar kita. Nah, untuk kali itu makanan yang terbaik ketika menghadapi musim panas, kering, hawa udara yang dingin, dan angin yang bertiup kencang, yaitu kita membutuhkan makanan yang sifatnya dingin, yang rasanya manis dan juga asam, dan juga makanan tersebut lembab, seperti halnya yang lagi musim sekarang ini seperti buah jeruk, durian, dan juga kelengkeng ya, maupun buah-buah yang lainnya. Dan buah-buah ini sangat baik untuk kita konsumsi di musim sekarang ini. Kenapa sangat baik? Karena tubuh kita ini membutuhkan makanan seperti itu, yang dimana sifat yang dingin, rasa yang manis itu sangat pas dengan keadaan fenomena alam di sekitar kita saat ini, yaitu dengan cuaca yang panas, kering,
terus hawanya dingin, dan juga angin yang bertiup kencang. Ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita melakukan upaya penjagaan tubuh kita agar tidak terserang dari faktor patogen luar. Insya Allah bonusnya tubuh kita menjadi kuat. Dan juga teman-teman, selain kita memakan buah, kita juga bisa mengkonsumsi minuman wedang, seperti halnya di daerah Jawa ada yang namanya eh, wedang jahe, di Jawa Barat ada yang namanya bandrek, dan juga di kisaran Jabodetabek atau orang Betawi ya, itu ada yang namanya bir peletok. Nah, dan ini semua itu adalah bentuk upaya ataupun penjagaan diri kita agar kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi fenomena alam yang terjadi saat ini. Selain itu apalagi, selain itu kita selain kita mengkonsumsi makanan ya teman-teman, itu kita bisa melakukan upaya dengan pola hidup yang dimana kita itu lebih tidur lebih awal malam, dikarenakan apa, agar tubuh kita ini lebih kuat ketika menghadapi musim sekarang ini. Tidur kita awal malam, jangan begadang, dan juga siang maupun siang hari kita lakukan sebagai aktivitas. Dan ketika kita melakukan upaya ini semua ya, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan, kita akan mendapatkan umur yang panjang tentunya dari takdir Allah ya. Maka mintalah takdir yang merubah keadaan, atau mintalah takdir yang lebih baik. Jadi upaya kita dalam menjaga kesehatan adalah dalam bentuk makanan, yang dimana makanan ini itu sangat baik sebagai asupan diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Jadi selain dari pola makan, terus pola hidup, dan juga tidak lupa nih faktor kejiwaan kita harus bisa memanage ataupun kita harus bisa mengelola, yang dimana kejiwaan ini salah satu indikator kesehatan tubuh kita bisa berdiri kuat. Itu adalah salah satunya indikator dari kejiwaan, yang dimana jangan biarkan diri kita ini tertekan oleh beban pikiran yang berdampak merusak badan teman-teman. Mungkin ya ketiga tadi ya, dari faktor pola makan, terus pola hidup, dan juga faktor kejiwaan. Tentunya kita jangan harus lupakan doa, karena doa ini adalah pengaruhnya yang paling sangat besar terhadap apa yang kita alami saat ini. Selain upaya yang kita lakukan, tentunya doa itu adalah nomor satu. Dan juga teman-teman, selain makan makanan yang terbaik, kita harus bisa menyesuaikan hidup, dan juga pola hidup, dan juga faktor kejiwaan. Itu semua kita lakukan dalam bentuk upaya menjaga diri kita agar tetap kuat dalam melaksanakan kehidupan ini. Semoga apa yang saya jelaskan secara singkat ini, dan juga mungkin ada keterbatasan saya dalam menjelaskan, semoga teman-teman bisa memahami dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.